Jadi yang sana dilebarkan, yang ini dibuka. Bangunnya di Pontianak. Rencana kapal ini mau dipakai di pedalaman di daerah Kalteng. Nah, langsung dipindah aja, tentukan tempatnya aja. Nggak pakai? Geser aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya nggak, Freddy nggak? Freddy Sambo. Ini sambil lihat-lihat aja lah ya. Kita nggak ada yang spesial, hanya kita mau lihat kondisi OB Bakau Besar setelah docking. Ini kita udah persiapan, rencananya tanggal 11 ini kita mau berlayar. Ya, ini lagi melengkapi beberapa yang harus dilengkapi. Dan ini saya tunjukkan di bagian depannya sudah dicat dengan rapi dan anti slipnya juga sudah seperti yang kalian lihat. Sudah dicat hitam dan kondisinya kasar ya. Sudah kasar, anti slip. Ya, kemudian di sini ada nampak winch, ada anchor winch, ada mooring. Sebenarnya kemarin maksud saya itu segini aja, nggak usah gede-gede mooring winchnya, tapi dibeli besar sekali ya. Ya wes, kita lanjut jalan-jalan aja. Kalian kalau mau berharap ada pengetahuan yang spesial di sini ya, mudah-mudahan ada lah ya. Itu. Nah, ini gangway. Salah satu syarat gangway-nya udah dicat dengan baik juga, dan lantainya itu tidak perlu dicat ya karena dia bahannya aluminium, tidak berkarat. Kalau yang stay-nya ini, stay bulwarknya ini atau railingnya ini, dia harus dicat karena dia berbahan baja. Dan ini teman-teman lagi ngerjakan, ada banyak sekali di bawah sana. Saya tunjukkan nanti. Oke, ini ada masang lampu. Tuh. Lampu, dan lampunya gas proof. Tuh. Gas proof atau EX proof, tuh ada keterangan EX-nya itu. Ya, explosion, kalau ada kodenya itu explosion. Explosion proof, dan biasanya ada keterangannya. Warning, do not open apa itu? When energized. Ketika ada arus listrik jangan dibuka. Ini. Dan ini yang sering saya permasalahkan, kenapa negara kita tidak memberikan atau tidak bisa membuat lampu yang sesimpel ini gitu loh. Ya sebenarnya bisa, cuma regulasinya yang terlalu ribet. Di Tiongkok itu kita bisa ada pilihan. Suruh sini ya. Oke, saya tunggu. Ya, ini untuk sertifikasi di Tiongkok itu ada banyak pilihan. Mau CCS, mau BV, mau ABS, itu gampang sekali. Yang non sertifikat juga ada. Gitu. Ini CCS. Ya, oke. Nah, ini ada Cak Belanga, ini orang Jawa satu yang lama tinggal di Pontianak. Ya, kita lihat di bagian bawahnya teman-teman lagi ngerjakan itu anti slip, dan dia enggak mau pakai sepatu ya, Cak Belanga itu. Sama gitu Mas. Itu. Suasana lebaran. Suasana lebaran. Ya wis, ini untuk keran bongkar. Ya seperti yang kalian lihat udah dicat dengan rapi, bagus. Cuma ini di sini anti slipnya baru hitam, yang apa? Yang kuningnya atau listnya belum. Itu. Nah itu arek-arek jam-jam ini kon ngenteni anu tarek. Pep, kamu nunggu itu kah? Nunggu istirahat kah? Ini teman-teman saya kerja ini. Ini Belanga namanya. Ini komandan tongkangnya ini. Komandan. Mana udah jalan sini ya Freddy ya? Tadi saya udah telepon, dia bilang Freddy suruh sini. Nah, langsung dimatikan ya. Le, Cuk. Lah terus nanti dia kesini nunggu habis lebaran apa habis istirahat. Belanga ini enggak sabar. Ya, ini tangki sudah dibersihkan kemarin dan masih ada sedikit pasir yang nantinya mau disemprot pakai, ya tentunya pakai air ya, kemudian dibuang airnya. Ya kondisinya seperti ini, udah dicat semuanya, pipa-pipa semuanya udah, pipa sounding, pipa udara semuanya udah dicat, nanti tinggal di marking. Nah, karena waktunya agak mepet maka mereka biasanya markingnya sambil berlayar ya, karena pelayaran menuju lokasi muatnya itu sekitar 4-5 hari. Jadi mereka cukup lah untuk marking. Nah,
Oke, di sini juga dikasih anti slip nanti ya. Yang belum dicat hijau ini, yang masih abu-abu ini. Ya, sesuai request ya. Langsung dipindah aja, tentukan tempatnya aja. Nggak pakai? Geser aja. Ha. Iya. Oke. Apa? Apa? Di dobling aja. Dobling aja. Dobling di las full udah selesai. Oke ya, nampak dari belakang seperti ini. Ini pipa udara. Yang merah itu pipa pemadam. Udah sering saya tunjukkan kapal-kapal kami stylenya seperti itu. Bahkan kalian lihat di samping itu yang kapal baru itu juga sama stylenya. Cuma ini kalian bisa lihat bedanya. Kalau ini ada 12 tangki, pipa udaranya dibagi 3 ya. Dia ada digabung-gabung dengan antara tangki yang satu dengan yang lainnya. Kalau ini dia itu full ya, full load, full muatan. Oh benda enggak sih, kosong-kosong ya. Ini per tangki ada pipa udaranya. Tuh per tangki ada pipa udaranya. Udah pernah saya review ini ya. Ya nanti sore saya lengkapi video ini dengan video modifikasi ya. Nanti sore ada saya ke satu galangan, nanti saya buatkan video lanjutannya. Video di sini cukup ya. Ini nanti aja saya review kalau sudah naik mesin dan juga sudah naik deck hostnya ya. Nanti kita lanjut di Dok Bina Vista. Saya ada pekerjaan satu perombakan oil bars ya. Tongkang palkah menjadi oil bars, dan juga ada perubahan mesin. Jadi mesinnya awalnya mesin lama dengan ukuran yang gede sekali, kita ubah dengan horsepower yang sama tapi dimensi mesinnya lebih kecil ya. Itu nanti kita bahas. Asik itu Rek. Banyak yang perlu kalian tahu. Oke, kita lanjut videonya ya. Ini saya masih di jalan, saya mau tunjukkan ada 2 kapal. Tapi mungkin saya akan fokus ke satu kapal saja hari ini, yaitu yang ganti mesin. Jadi kapalnya itu dia awalnya pakai mesin Jepang. Kapalnya juga buatan Jepang, mesinnya mesin Jepang, mesin lama. Horsepowernya sekitar 1000 horsepower, tapi bodinya besar sekali. Nanti saya tunjukkan bodinya seperti apa. Kemudian diganti sama mesin Tiongkok, Weichai. Ya, dia horsepowernya sama 1000 horsepower dengan bodi yang lebih kecil. Cuma kemarin ada video menarik. Ini kalian tonton videonya. Bang, itu gimana caranya? Kapal kok bisa mengangkut kapal yang lain? Jadi like dulu dong, karena kapal yang dapat mengangkut kapal ini disebut dengan kapal FOVO atau Float on Float Off Vessel, di mana kapal ini akan menenggelamkan bagian lambung kapal dengan cara mengisi ballast tank atau tangki pemberat dengan air laut, sehingga kapal menjadi lebih berat dan bagian deknya terendam. Setelah itu kapal yang akan diangkut akan parkir di atas kapal tersebut. Lalu kapal FOVO ini akan mengeluarkan air laut dari dalam tangki, sehingga lambung kapal kembali ke permukaan air, dan kapal lain pun langsung terangkut. Kapal FOVO sering digunakan dalam industri offshore, ataupun transportasi kapal yang tidak bisa berlayar sendiri ke tujuan. Nah, jadi di video tadi ada menunjukkan atau memperlihatkan ada sebuah kapal yang bisa mengangkut kapal-kapal yang lebih kecil. Dan itu bisa diaplikasikan. Lalu ada satu kalimat yang menarik tadi, yaitu untuk mengangkut kapal-kapal yang tidak bisa bergerak sendiri meskipun dia berpenggerak. Itu ada beberapa contoh ya. Kalau yang tidak berpenggerak seperti tongkang, misalnya kamu beli tongkang di Jepang kemudian mau dibawa ke Indonesia dan tidak bisa ditarik karena perairannya cukup berbahaya gitu ya. Kalian naikkan ke kapal tersebut, kemudian tongkang bisa 5-6 biji dibawa ke Indonesia bersamaan. Bisa juga untuk kapal-kapal yang berlayar ya, dibangun dan berlayarnya di beda lokasi. Saya pernah mengalami satu kasus, bangunnya di Pontianak. Rencana kapal ini mau dipakai di pedalaman di daerah Kalteng. Nah, karena perlengkapan radionya itu terbatas, sehingga dia tidak bisa berlayar dari Pontianak ke Kalteng, sehingga dia dinaikkan ke atas tongkang waktu itu. Jadi kapalnya dinaikkan ke atas tongkang, kemudian tongkangnya yang izin berlayar ya. Karena kalau misalnya kapal yang kecil tadi itu mau berlayar dari Pontianak ke Kalteng, dia kan harus melengkapi perlengkapan radio. Sedangkan kapal itu nantinya di Kalteng akan dioperasikan di pedalaman yang tidak perlu peralatan radio itu, sehingga diputuskan waktu itu
kapal yang dibikin ini dengan ukuran yang kecil itu dinaikkan ke atas tongkang, tongkangnya ditarik sampai ke kalteng, sehingga izin-izin yang diperlukan atau dokumen-dokumen yang diperlukan untuk persyaratan berlayar itu adalah dokumen-dokumen tongkang tersebut. Jadi kapal kecilnya tidak ya dianggap sebagai kargo, dia tidak disyaratkan peralatan radio, tidak disyaratkan peralatan keselamatan yang cukup banyak itu. Nah, itu contoh kapal bermesin yang tidak bisa bergerak sendiri sehingga diperlukan kapal-kapal seperti itu. Nah, saya punya ide ya, nanti mudah-mudahan yang orang yang menonton video ini punya uang dan mengaplikasikan ide saya ini. Jadi kita tahu kapal-kapal yang berlayar di Indonesia kalau dia kelas itu wajib ngedok setiap 2,5 tahun sekali. Nah, ide saya yaitu ada seorang pengusaha misalnya dia mau bikin kapal seperti ini dengan kapasitas yang gede, sistemnya seperti floating dock, dia bisa tenggelam, ngangkat kapal gitu ya, kemudian di repair. Jadi floating dock yang mobile gitu Rek. Itu sangat bagus sekali. Jadi kita selalu standby di daerah-daerah yang lalu lintas pelayarannya rame, sehingga itu bisa menghemat karena pemilik kapal tidak perlu kembali ke pangkalannya atau tidak perlu nyari tempat dock yang jauh dari lokasi dia bekerja. Contohnya misalnya di daerah Sulawesi, di daerah tambang nikel sana itu banyak sekali kapal yang beroperasi di sana, dan ketika dia mau ngedok dari Sulawesi dia harus kembali ke Pontianak. Bayangkan kalau misalnya kita pengusaha ya membuat kapal yang seperti itu, kita ke sana. Ketika ada kapal yang mau ngedok, kita naikkan ke kapal kita lakukan repair, blasting, coating, perawatan, surveyor kelas datang ke situ, marine inspector datang ke situ. Itu akan sangat menghemat biaya karena bahan bakar dari Sulawesi misalnya harus balik ke Pontianak atau balik ke Jakarta itu sangat tinggi sekali. Itu idenya Rek. Dari adanya kapal tadi itu mungkin kita bisa berimajinasi ya, membuat sebuah kapal yang seperti itulah gitu. Nah, tentunya pemerintah dan juga kelas harus mendukung, dan juga tentunya instansi terkait seperti contohnya pengendalian lingkungan, AMDAL ketika blasting kita ada debu yang bertebaran ketika blasting itu, kan itu akan menyebabkan pendangkalan di daerah di mana lokasi dilakukan sandblasting. Nah, itu gimana cara mengatasinya harus dikaji. Dan dikaji, kita ngajinya yang bener. Jangan aturan mau ini juga tapi enggak usah lah ya, kita enggak usah bahas itu. Nanti saya dimarahi sama IQ 58 ya. Jadi idenya itu. Nanti kita lanjut, saya akan tunjukkan kapal yang saya ceritakan tadi. Saya tunjukkan mesin lamanya sama mesin barunya seperti apa. Oke? Oke, saya sudah sampai dok Bina Vista dan kita akan ke salah satu kapal yang saya bilang tadi. Saya bilang tadi kapalnya ganti mesin. Nah, ini ada kapal yang sedang dirombak. Kita hanya lihat sekilas saja, mereka lagi bikin after peak tank atau tangki buritan. Dan ini kalau kalian lihat di sini ada kapal yang kemarin disambung 30 cm itu. Tuh. Ya. Wes, kita ndak lihat ini karena ini bukan proyek kita, jadi kita hanya lewat saja. Sama kayak ini. Gold Trans ini ya, kita hanya lewat aja. Bahkan ini meskipun dia proyek kita pun kita cukup lewat aja ya. Kita belum lihat, nanti kalau udah selesai, udah dipasang, waktunya masang pipa, saya tunjukkan, saya ajak jalan-jalan di dalam tangki nih kapal itu. Kita nyari satu buah tugboat yang mau ganti mesin. Nah, ini ada juga satu buah kapal kargo. Di sini memang spesialis pengedokan ya, tapi mudah-mudahan ke depan dia ada bangunan baru. Sancuan, kapalnya sopo. Surveyor Rizky kayaknya. Nah, ini kita mau lihat tugboat ini berlian Pasifik. Jadi model-modelnya itu kapal mungkin memang buatan luar ya, buatan Jepang. Tugboat harbor tug ini atau pusher tug, dan dia bodinya itu tidak pakai chain tapi pakai radius bilga. Sudah pernah saya jelaskan kenapa kapal itu ada yang pakai radius bilga, ada yang kotak saja, ada yang pakai chain. Itu udah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Cuma ini mungkin mereka lagi ngerjakan penggantian mesin dulu baru di blasting ya. Nah, ini bodinya seperti ini. Ini di depan tidak ada penggantian apa-apa, tidak ada penambahan apa-apa. Kalau yang kemarin itu ada penambahan boat thruster dan pushernya ya, fender untuk
dorong sih itu. Kalau ini enggak ada. Dia cuma ganti mesin saja. Ya, cuma ganti mesin saja. Oke. Kita lihat dulu ke dalam. Nah, ini sudah dibuka ya. Sudah dibuka pas lurus pondasi mesin itu. Nah, ini kayaknya. Ya, pas lurusan pondasi mesin itu kalau tidak salah. Ini steering tube. Tuh. Kok bopeng-bopeng ngono rek? Hah? Masa gak diresiki? Kok mberidul-mberidul ngono? Ya, dan ini enggak tahu tangki apa ini. Di bawah ini. Sampai sana dia dibuka. Oke. Dia pakai cord nozzle dan ini diganti dengan bantalan baru. Ya, busing diganti baru. Kemudian ini ada cord nozzle. Ini kapalnya kalau saya lihat bentuk cord nozzle-nya ini dia tidak aerodinamis. Ya, dia terlalu matah ini. Di depannya terlalu matah. Tuh. Dia sangat tidak aerodinamis dan cord nozzle-nya ini berfungsi sebagai kemudi juga. Kamu lihat di sana ada tongkat kemudi. Jadi kalau berbelok, cord nozzle-nya yang belok kanan kiri. Ya, dia berfungsi sebagai kemudi juga. Oke. Nah, ini mesin yang lama rek. Ya, seperti yang saya bilang tadi, gede banget. Cuma 1000 horsepower kayak ini. Tapi bodi ini ya mesin lama lah ya. Mesin buatan, tidak tahu buatan mana, Jepang harusnya ya. Wih, gede banget ini rek. Kalau kamu mau pengen tahu gedenya seperti apa ini, loh ya, oh gede banget ya. Tuh, flywheelnya, sakmono gede ini. Ya, pondasi ini utuh, pondasi ini utuh dari ujung depan sampai ujung belakang. Tuh. Ya. Kalau yang mesin-mesin baru itu karena bodinya kecil, dia dudukannya atau tapaknya itu hanya di 2 baut di depan, 2 baut di belakang, atau 3 di depan, 3 di belakang, dan pendek-pendek, tidak sepanjang mesin gini. Ya, saya akan tunjukkan yang baru juga, kayaknya dia ada di gudang sana. Nanti kalau pas lewat sana saya tunjukkan, kalau enggak ya nanti aja kalau udah jadi. Ya, kita naik dulu. Kita akan lihat kondisi di dalamnya seperti apa. Ayo munggah sih, ayo Pak. Nah, ini di atas ya. Ini pintu ke engine room. Wih, dhuwur rek. Nah, itu fondasi ini. Nanti kita akan modifikasi karena tentunya dia beda ya dudukannya ya, antara mesin lama dan mesin barunya, dia beda dudukan. Tuh. Seperti itu kondisinya. Ujung kopling gearbox dari sekat belakang berapa Mas? 1560 ya? Oke. 1560 dari sekat paling belakang. Di belakang ini ada gudang, di sebelah kanan ada power pack. Ya, dan ini tidak ada tangki di tepi-tepi ya, hanya ada tangki dan belakang dan depan engine room. Jadi itu ada ujung kopling gearbox, tentunya juga ujung kopling shaft propeller juga. Nah, nanti di sini gearbox, sini gearbox dan juga mesin. Ini sekaligus saya buat patokan untuk membuat gambar nanti ya. Jadi tidak apa, sambil kalian nonton, sambil saya misalnya lupa ukuran-ukuran, saya bisa lihat video ini juga. Nah, ini kan saya lagi nunggu gambarnya. Ini jaraknya di 875. Tadi kita udah ukur toplet ketemu topletnya, dia di 875 itu. Ya, 875, yang baru cuma 495. Nanti kita lihat 495 itu di ujung toplet atau di pondasi mesinnya. Oke. Tuh. Gearbox tadi kan jarak baut ke baut, ya, baut ke baut itu kan 1140 ya. Terus di situ ada keterangan dari baut ke bodi, dari lubang baut ke bodinya gearbox ini ya, 60 ya. Kita kan nggak mungkin pas-pas 60, saya kurangi 5 mili ya, dari spare untuk si gearbox ini 5 mili ya, bisa masih ya. Berarti kan sisa 1130 ya. Sebentar, saya kurangi 60 dulu.
saya kurangi 120 ya. 60 kali 2 kan 120 ya. Tadi enggak 20 ya. 20. Itu ininya si keplak. Nah kemudian di sini ini kan keplak ini keplak sama berarti ini biasanya kan kita nggak ketemu manis kan, nggak ketemu gini ya, ada ini saya kasih 10 mili aja untuk pemelasan, cukup kan 10 mili ya. Jadi ini kan saya kurangi 10 kanan kiri ya, 1.100 ya. Jadi jarak ini ke sini, jarak kurang ini ke sini 1.100. Ini mas ya, saya kasih berapa ini? 10.15 mas. 10.15. Ya, ada. Dikurangi 60. Ya, kurangi 120. Ulang-ulang. Kita hasilkan dulu. 40. Dikurangi 60. Jadi. Ya? Enggak. Bukan 10 20 mas. Ya kan? 1020 ini salah tadi. Ya, 1020. Oke. Kemudian kita kurangi, kita tambahkan lagi 5 mili. 5 mili kali 2 10, berarti 10 30. Itu untuk jarak ini. Koplat ketemu koplat. Ya. Lalu kita kan ada sampai sini. Ya, kita kasih sampai sini. Kita tambahkan lagi 10 cm. 10 cm kanan kiri. Apanya? Apanya? Enggak. Kalau dari koplat ke bodi gearbox cuma 5 cm. Oh, jadi 5 mili, 5 mili. Ya kan? 1020 saya tambah 5 mili kanan kiri, berarti kan 1030. Itu jarak koplatnya. Sekarang di sini kan tidak lurus dengan koplat. Kita kasih 10 mili. Berarti kita tambah 20 lagi. Ya. Berarti 1050. Ini ketemu ini ya, 1050. Nah, 1050 itu bagi 2. 525 ya. Ya, 525. Oke. Jadi di gearbox itu dia girder ketemu girder dari 525. Kamu catat Mas ya. Dari girder 525. 525. Nah, untuk ini kita lihat mesinnya. Berapa kalau dari itu sih sudah jelas tadi ada 495 itu, cuma saya masih agak ragu lagi. Kita kan mesinnya aja, kita putuskan. Ini saya mau ketemu Pak Benny juga, ini dibongkar aja. Jadi bongkar dari belakang ke depan. Yang sana dilebarkan, yang ini diputuskan. Atau nanti saya kalau tahu pastinya, kalau mesinnya 1050 ya, 1050 HP ya. Ini 1500 atau 1050. 1050 ya. Jadi 1050 pokoknya. Berarti untuk tapak artinya ini sampainya depan mesin injin besar ya Pak? Oh, ini nanti sampai ini aja. Nanti bongkarnya nggak usah sampai ya. itu. Nanti dibelokkan aja ini. Ya, Ya, itu gitu. ini ya beloknya. Karena ini dari ke sana. Belok Melebar. lebar. Melebar. Yang di mesin, yang di gearbox sana melebar lagi.
Kita lihat mesinnya aja, Mas. Gimana, Mas? Ayo ke mesinnya aja ya. Ya, oke ya, kita udah turun. Dan itu mesin lamanya, kita lihat mesin barunya sekarang. Seperti apa? Ditemani karo mas-mas ganteng iki lho, Rek. Wis. Kon saka ndi? Hah? Dari mana? Banyuwangi, Poltek. Ini apa? Poltek apa itu? Politeknik Negeri Banyuwangi. Oh gitu. Iya. Sip. Iki Rek, mesinnya masih bungkusan ya. Nanti saya tunjukkan gambar drawingnya, apa? Drawing DWG atau PDF-nya aja. Ini udah dapat nih manualnya nih, ya. Manualnya udah dapat. Tuh. Saya belum berani suruh buka. Saya tadi buka sedikit aja nyari buku ini dan di sini kayaknya informasinya udah cukup banyak. Nanti bisa kita buat apa? Patokan untuk itu. Untuk apa namanya? Untuk itulah ya, untuk membuat drawingnya. Ya wis, kita lanjut. Ya wes Rek, sementara itu aja ya. Itu ada Sondolowok di belakang itu loh. Warek kerja nah. Takon garap iku mau apa? Atap. Besok melok Pak, melok survei Pak jare. Ya wes, itu saja video kali ini. Mudah-mudahan menghibur ya, meskipun tidak bermanfaat ya, paling tidak menghibur lah ya. Ya wes. Sudah dapat datanya, nanti malam kita mulai bekerja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.